Bagaimana ya agar tetap fokus karena udah 11 bulan ini COVID ini, aduh udah mulai kehilangan baterainya udah low nih, low bat gitu ya. Gimana ya? Udah bosen, udah mati gaya, udah apa segala macam. Yuk kita bahas bagaimana supaya tetap fokus. Tara, jujur, siapa yang kegiatannya bangun tidur sudah banyak pikirannya. Cuci piring kotor, berjemur, 2 laporan harus selesai, ngeprint, bantu anak ngerjain tugas, cari kacamata baca kemarin hilang, rapat, ngajar, dan lain sebagainya. Yo, bangun tidur pikirannya kemana-mana. Yo, jujur, siapa? Saya, Pak. Saran saya, hai, ini mungkin Bapak nih suaminya Pak Teri ya? Salam kenal, Pak. Ya, baik, terima kasih. Oh iya, Burala juga ya pekerjaannya, waduh gitu ya. Nah, saran saya, buat rencana harian sebelum hari itu mulai. Buat rencana harian sebelum hari itu mulai. Misalnya sore, merencanakan besok. Kalau nggak bisa, malam. Kalau nggak bisa juga, ya udah bangun pagi, bikin rencana. Ya, untuk hari itu. Ya, supaya kita nggak, aduh pekerjaannya banyak, jadi pusing yang mana yang harus didahulukan. Tapi Bapak Ibu pernah nggak segawat ini? Aduh, maaf, fotonya nggak ikut lagi tadi. Pernah nggak Bapak Ibu ke dapur mau ngambil sendok, tapi keluar dari dapur bawa piring? Atau nelfon pakai telepon rumah gitu ya, telepon tin tin gitu ya, terus diangkat sama orangnya, terus kita lupa, kita nelfon siapa ya? Mau ngomongin apa ya gitu ya. Nah, itu bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya scattered brain. Saya ketik ya, scattered brain. Oke, scattered pakai tulisan ini deh. Huruf kapital supaya kelihatan jelas. Terlihat? Ya, scattered brain. Nah, maksudnya scattered brain itu adalah ini energi di otak kita nih kemana-mana, bukan fokus ke satu titik. Saya mau nyuci, enggak. Ini nyuci, cari kacamata, ngeprint, bantuin anak. Waduh, jadi begitu nyampe, mau ngapain ya? Bingung, gitu ya. Nah, berarti Bapak Ibu energinya perlu di fine tuning, perlu difokuskan. Caranya gimana? Pak, Bu, kalau badan kita capek, nih ya, badan kita capek, akibatnya apa terhadap pekerjaan kita? Terbengkalai. Bengkalai selesai. Pegal ya. Aduh, capek, ngantuk gitu ya. Tidak maksimal yang jelas. Iya. Kalau otak kita capek, ya apa yang terjadi? Sakit kepala. Susah mikir ya? Susah mikir atau melakukan kesalahan yang tidak perlu malah. Salah ngitung, salah menilai, lagi nilai murid kacau nih kalau salah nih, aduh gawat ya. Jadi Bapak Ibu, oh iya kalau emosi kita lelah, wah ini yang agak-agak lebay nih, emosiku lelah ini. Biasanya baperan, sensitif, betul ya? Ngomong apa kayaknya aduh sakit banget gitu ya. Ini nggak ada urusannya dengan menstruasi ya Ibu Bapak ya. Beda ya. Kalau itu lain lagi itu ya. Itu ya saya yang punya istri juga merasakannya gitu ya. Merasakan akibatnya maksudnya gitu ya. Tapi yes. Nah, berarti energi kita juga harus segera difokuskan. Silahkan dibantu dibaca. Ibu Luciana boleh bantu baca Ibu? Bisa yang baca, Pak, ya. Oh, boleh Bu Teri, boleh. Energi untuk tetap konsentrasi. Fisik, badan kita bisa capek, pegal, sakit. Mempertahankan energi fisik dengan makanan yang bergizi, minum yang cukup, olahraga, dan tidur.
Emosi, kita bisa baperan, gampang marah, khawatir. Mempertahankan energi emosi dengan ngobrol santai dengan teman, nonton video lucu, dan tidur. Pikiran, kita jadi susah konsentrasi, bosan, tidak bisa berpikir. Mempertahankan energi pikiran dengan cara alihkan perhatian sesaat kepada hal lain, hobi, tidur. Jiwa, kita jadi gampang stres, tidak tenang, kehilangan makna hidup, hampa. Mempertahankan energi jiwa dengan beribadah, berdoa, memiliki dan mengevaluasi niat, makan, tujuan hidup. Bukan makan itu tuh, Bu. Makna tujuan hidup. Baik, terima kasih Bu Teri ya. Beda jauh antara makan sama makna ya, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Ya, yuk kita bahas satu-satu. Fisik. Kita kurang tidur aja. Aduh, itu saya nih, kalau kurang tidur tuh, apalagi kalau salah bantal ya, ini susah banget pikiran nih. Pak, Bu, kira-kira bisa ngajar nggak kalau sakit gigi? Tidak bisa, Pak. Sulit. Walaupun kelihatannya sepele, bener ya, luar biasa. Fisik, energi fisik itu harus dijaga. Makanan bergizi, minum air putih, gitu ya. Termasuk tidur ternyata. Ya, tidur juga menyegarkan. Sel-sel badan kita itu memperbarui dirinya. Oke, yang kedua, pikiran. Kalau kerja terus-menerus, nanti nyambung ke Pomodoro nih. Nggak konsentrasi. Makanya Pak Francesco dengan teknik Pomodoro, kerja jangan lama-lama, bos. Gitu ya, bos. 25 menit aja, habis itu istirahat 5 menit. Jangan istirahatnya 2 jam, kerja 25 menit. Itu nggak produktif namanya ya. 25 menit nonton TV. 2 jam nonton TV, kerjanya 25 menit. Wah, salah. Ya, 25 bekerja konsentrasi, fokus, tanpa gangguan, 5 menit istirahat, bolehlah 10 menit. 25 menit kerja lagi, 5 menit istirahat, 25 menit kerja lagi, istirahat 5 menit, 25 menit yang keempat, kerja lagi, lalu 30 menit. Istirahat, refresh, ngerjain apa, dan lain sebagainya. Nah, ada energi emosi. Ini yang membuat kita nggak baperan. Apalagi buat kita-kita yang ngajar, berinteraksi dengan murid. Gampang kesel gitu. Apalagi ya. Saya tanya, di sini yang guru kelas 1, 2, 3, 4. Siapa angkat tangan? Saya, Pak. Saya. Mereka bisa sangat challenging ya. Jatuh, Ben. Ya, sangat challenging ya. Sangat menantang ya. Apalagi kalau yang nggak nyalain kamera. Apa yang dilakukan Pak Matovani kalau siswa nggak nyalain kamera nih, Pak ya? Ya, dipanggil-panggil dulu. Kalau misalnya anaknya nggak ada, ya kontak orang tua. Ini kemana? Atau homeroom biasanya, karena saya kan subject teacher ya. Jadi kadang-kadang saya komunikasi dulu dengan homeroom teacher-nya. Saya komunikasi dulu dengan homeroom teacher-nya. Kadang-kadang ya sambil usaha dipanggil-panggil. Tarik ulur, Pak. I feel you. Karena istri saya juga guru ya, jadi luar biasa gitu ya. Oke, nah kalau emosi, supaya nggak gampang marah, ya itu tadi. Ketawa-tawa, ngobrol santai, ya, termasuk tidur juga. Pikiran supaya nggak bosen, ya. Alihkan ke hal yang lain. Termasuk ketika sudah selesai bekerja, punya hobi lah. Cocok tanam, terserah aja, hobi. Kita orang dewasa harus punya hobi. Boleh hobinya membaca novel, boleh hobinya belajar hal lain misalnya, ya silahkan aja gitu ya. Atau hobi-hobi yang menyenangkan gitu ya. Olahraga, ya ini dia bosnya nih, bermusik, tari-tarian gitu ya Pak ya, betul ya? Nari ya Pak ya? Enggak sih, paling gini aja. Wih, ini lagi di depan ini keyboard ya? Iya. Luar biasa, keren banget. Pak Matovani ini jago nih Pak. Bu, ya kalau mau biasa urusan musik sih silakan kontak beliau ya. Oke, baik. Terima kasih. By the way, Pak Matovani, kapan
acara itu yang ngajar sekolah? Workshop jam Workshop. 7, Pak. Jam 7. 7 apa? Jam 7 malam hari ini. Apa jam itu? 7 malam hari ini. Tentang apa itu? Jadi ada di tempat aku, Regalo Arts, itu semacam komunitas sekolah musik private begitu. Jadi kita ada workshop untuk musik, lukis, sama handicraft. Website atau Zoom atau Instagram atau Google Meet. Oke. Google Ya, ditulis. Boleh ditulis. Boleh. Silakan ditulis di chat ya. Tapi Ya, kita siap. lanjut dulu pembahasannya. Monggo. Terima kasih. Ini luar biasa, senang sekali nih. Punya guru-guru yang terampil di bidang yang lain gitu ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, teman saya pernah lulus kuliah sarjana teknik kimia, kerja di Papua. Uangnya banyak, tapi kerjanya di atas gunung. Dingin banget. Jam 3 pagi dia keluar kamar, terus dia mikir, ngapain saya di sini ya? Jauh dari keluarga, di tengah hutan, di atas gunung, dan lain sebagainya. Berarti dia kehilangan makna ya. Jadi harus jelas niat sebagai guru tuh apa sih? Ya, niat melakukan apa yang kita lakukan tuh apa sih? Nah, itu bagian dari spiritual atau jiwa kita. Tentunya juga beribadah dan berdoa juga membantu kita sadar betul bahwa banyak hal yang di luar kontrol kita gitu ya. Dan kita mengadu kepada yang penuh kontrol. Nah, itu cara agar kita bisa tetap konsentrasi. Terakhir, ini kayaknya udah detik-detik terakhir nih saya nih ya. Tipsnya. Tara, ini tips terakhir saya nih. 1, tentukan hal penting yang ingin dicapai dalam kehidupan pribadi, profesional, keluarga, atau yang saya sebut life goals. Makanya saya bilang, tolong pikirkan 8 hal penting atau life goals Anda. Yang kedua, tentukan strategi dan tindakan mencapainya. Pastikan strateginya strategi yang jenius, yang jitu. Kalau tidak, kita akan menjalankan prosesnya dengan lama, padahal ada cara-cara yang lebih cerdas, lebih singkat karena adanya teknologi dan lain sebagainya. Teman saya belajar masak dari YouTube. Nah, itu strategi jenius tuh, belajar dari YouTube gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, buat rencana mingguan bersama keluarga di papan tulis dengan memasukkan kegiatan rutin, pencapaian life goal, serta kegiatan yang menambah energi fisik, emosi, pikiran, dan jiwa. Jadi kapan mau olahraga, tentunya kapan mau ibadah, kapan mau bertemu teman lama, kapan mau kontak orang tua, gitu ya, dan lain sebagainya. Yang keempat, buat rencana harian dengan fokus pada hal-hal yang penting. Yang kelima, ketika ada hal-hal yang mendadak muncul, gunakan pikir, pilih dalam memilih melakukan, menunda, meninggalkan, menolak, atau mendelegasikan apapun yang ada di hadapan Anda. Wes, selesai. Oke. Waktunya sekarang jam 5.33. Kayaknya masih ada waktu untuk pertanyaan. Wes, ini kawan kita ini, Pak Matovani. Silakan Ibu Bapak cek-cek buat yang mau. Tuh, workshop gratis lagi. Terima kasih ya, Regalo Arts yang akan membahas mengenai musik. Thank you. Mantap. Tapi jam 7 nanti malam ya? Ya. Okay. Baik. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya. Oke, itu ada promonya kayaknya ya. Terima kasih. Oke, no problemo. Oke, ada pertanyaan? Silahkan ngomong langsung atau ketik di chat. Saya punya sekitar 15 menit. Ya mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa bersabar 15 menit lagi kita selesai gitu ya. Monggo. Kita tadi sudah bahas 4, menentukan prioritas, mencapai hasil terbaik gitu ya. Terus produktif setiap hari dan bagaimana tetap fokus. Rino, yes sir. Boleh saya tanya? Boleh. Jadi kadang-kadang begini. Boleh dibilang saya kadang-kadang memang cukup sulit buat saya pribadi. Kadang mungkin karena karena musisi kali ya. Jadi kadang-kadang gini. Jadi cenderung menunda. Jadi kalau misalnya kayak
apa kalau misalnya kayak due date kayak misalnya report comment atau apa gitu yang memang itu masih bisa. Jadi saya beresinnya biasanya apa di hari-hari terakhir itu due date baru gitu loh. Nah mungkin ada tips gitu loh, maksudnya kadang-kadang maksudnya seringkali jadi apa ya, malas banget untuk start gitu. Aku tahu kalau misalnya maksudnya udah start sih sebenarnya lancar jaya aja gitu loh. Kayak gitu. Mungkin ada tips ya Pak? Dua, thank you. Kalau menunda-nunda itu sering, mohon maaf ini, saya ada kabar buruk ya. Menunda-nunda yang sering dilakukan, itu termasuk kecanduan. Kecanduan? Iya Pak, benar-benar. Lain kalau menundanya jarang. Maksudnya gini, rupanya ada kenikmatan dalam menunda. Bapak Ibu cari deh di Google, menunda-nunda atau bahasa Inggrisnya kan procrastination ya. Bahwa ternyata otak kita mengeluarkan hormon yang sama ketika kita merokok, having fun, baca novel yang menyenangkan ya. Hormon yang namanya dopamin. Ketika menunda, misalnya lagi apa nih? Misalnya lagi main keyboard. Kan asik tuh. Hai. Terus ingat, mesti nyiapin ini ya, misalnya materi ajar gitu ya. Ingat, terus kan, aduh terbebani. Aduh, banyak banget sih yang mesti disiapin. Ntar aja deh. Lalu lega, kayak seakan-akan lepas dari beban tugas itu, dan akhirnya lanjut main musik lagi gitu. Di situ otak kita mengeluarkan dopamin, kenikmatan bahwa seakan-akan lepas dari tanggung jawab, padahal kan nanti datang lagi itu tanggung jawabnya. Kalau itu sering dilakukan, ya berarti treatmentnya, treatment lagi. Apa yang bisa dilakukan? Ya seperti orang kecanduan. Apa itu? Cari kecanduan yang lain. Kecanduan yang lainnya misalnya kecanduan belajar gitu loh maksudnya gitu ya. Atau hal-hal yang penting. Ada beberapa tips yang mungkin yang saya bisa ungkapkan sekarang buat teman-teman yang lain juga yang merasa sering procrastination atau menunda-nunda, biasanya karena nggak ada agenda atau rencana sehari-hari. Sehingga kita bingung, ngapain ya gue ya? Ini ada piano nih, main piano dulu gitu ya. Karena nggak ada deadline, nggak ada target, nggak ada apa setiap hari atau setiap minggunya. Yang kedua, kita merasa pekerjaan itu terlalu besar. Ya, misalnya pekerjaan apa, mendesain apa gitu. Aduh, banyak amat yang dikerjain. Pusing main gitar lagi. Misalnya main gitar lagi. Enak gitu ya. Tipsnya adalah, jika Bapak Ibu menunda sesuatu yang besar, sarannya adalah project yang besar itu di breakdown, dipecah jadi kegiatan-kegiatan kecil. Misalnya katanya mau ini, apply beasiswa S2 ke luar negeri. Aduh, kayaknya susah. Nggak mungkin. Di situ pentingnya yang tadi kita bahas, goal, strategi, tindakan, action. Ya. Goal di breakdown jadi strategi. Strateginya apa? Lalu jadi action. Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan setiap hari atau setiap minggu. Dua itu kali yang saya bisa sarankan gitu ya. Oh ya, yang ketiga sebenarnya adalah istirahat, Pak. Jadi ada keseimbangan gitu. Jangan main gitar atau keyboard terus. Jangan kerja terus. Biasanya kita menunda-nunda kalau memang kita lelah. Lelah fisik, lelah pikiran, lelah macam-macam gitu ya. Jadi 3 itu kali tips ya. Banyak sekali kalau di Google tuh banyak banget ya. 3 tips yang saya bisa jawab untuk bagaimana menghadapi procrastination, menunda-nunda yang sering. Oke. Jadi bantu dengan agenda. Kalau ada project, breakdown projectnya dengan kegiatan-kegiatan, jadi kegiatan yang kecil gitu ya. Lalu kemudian ada waktu untuk istirahat, untuk santai. Jadi seimbang, energi kita jadi tetap optimal. Paling gampang, Pak. Ingetin orang di rumah, Pak. Bangun.
katanya mau ini. Itu salah satu tips juga itu. Beneran. Di bahasa Inggris juga. Minta teman kos atau adik, kakak, spouse untuk mengingatkan kita kalau bisa apa ya. Hei, bangun woi gitu ya. Dan lain sebagainya. Terima kasih ya Pak Matovani ya. Bapak Ibu silakan lihat. Thank you. Lihat di chat Ibu Nia. Pak Rino bagaimana tipsnya kalau ada pertanyaan di atas. Maaf, saya ke atas dulu ya, maaf. Bu Katerina, bedanya tolak sama tinggal. Tolak tuh gampangnya gini. Bu Katerina ya. Bu Katerina, yuk kita makan siang di luar. Tolak. Kalau tinggalkan itu misalnya ibu lagi asik ngobrol, ditinggalkan. Jadi apa yang kita lakukan ditinggalkan. Kalau tolak itu apa yang ditawari orang ditolak. Misalnya gitu ya. Itu kira-kira bedanya ya. Lalu kemudian Ibu Intan nanya, maaf Pak Rino, izin lift. Oh ya. Oke, yang izin lift. Maaf, ini nggak pakai kacamata soalnya, jadi susah baca. Ibu Luciana, Pak Rino, apakah time Pomodoro dapat diterapkan di time dalam mengajar, misalnya di anak-anak? Nah, mengajar online, mungkin nggak mengajar online-nya 25 menit, ya kalau misalnya 30 menit gitu ya, habis itu istirahat 5 menit ke toilet gitu, memungkinkan nggak? Kalau tidak memungkinkan, nggak apa-apa, nggak usah diterapkan. Maksudnya gini, kalau Ibu Katerina dokter bedah bilang saya mau pakai teknik Pomodoro dalam membedah, ya kan repot ya, begitu ya. Jadi tentunya gunakan teknik Pomodoro ini secara bijak. Ketika memang rapatnya 1 jam, ya udah rapatnya 1 jam. Tapi ketika kita sendiri, kita bisa atur sendiri tuh. Di rumah saya mau ini 25 menit. Jadi 25 menit kita tidak ngelihat WhatsApp masuk. Kecuali kalau telepon dan teleponnya kepala sekolah yang nelfonnya kayaknya perlu ditelepon gitu. Nerima teleponnya gitu ya. Oke. Jadi kalau 25 menit jangan lihat WhatsApp, sosial media dan lain sebagainya. Itu maksudnya ya. Ya, jadi teknik Pomodoro sebaiknya digunakan secara bijaksana. Apakah teknik Pomodoro dapat diterapkan dalam mengajar misalnya anak berkebutuhan khusus? Oh, anak berkebutuhan khusus itu suka salah satunya bunyi-bunyian. Bisa pakai bell, bisa pakai alarm, ya. Mungkin itu menarik ya, apalagi alarmnya yang lucu-lucu. Atau minta mereka memukul sesuatu alat musik misalnya Bu, udah 25 menit. Oh, itu senang banget ya, karena anak-anak berkebutuhan khusus yang sepengetahuan saya, karena istri saya menangani anak-anak berkebutuhan khusus, ya senang sekali dengan bunyi-bunyian, dengan musik, dengan kegiatan gitu ya. Pak Rino, maaf, saya boleh kasih tanggapan nggak? Boleh. Jadi pengalaman saya, jadi dulu saya pernah juga mengajarin piano anak berkebutuhan khusus. Jadi saya pikir saya lakukan hal itu ya, jadi kayak tarik ulur gitu, jadi sekian momen, misalnya dalam 1 jam nih saya breakdown, jadi karena berkebutuhan khusus nggak bisa maintain misalnya 20 menit jebret gitu kan, nggak bisa, jadi saya breakdown misalnya 15 menit udah gitu, oke, dia sudah melakukan tanggung jawab dia, and then saya bilang silakan istirahat, oke, dia biasanya langsung main, and then saya ajarin dia waktu itu sampai saya hanya tekan single note dan dia balik gitu. Jadi dan itu berhasil gitu. Jadi itu terus berlangsung seperti itu. Jadi sampai cuman memang itu harus pengulangan ya. Jadi dan itu sampai benar-benar terjadi gitu loh. Jadi dia main and then cuma dengar 1 note dan dia balik gitu. Dan dia balik. And then lucunya pas kalau misalnya udah selesai, waktu itu saya masih pakai Vespa, saya mau pulang, saya belum boleh pulang kalau dia saya harus keliling kompleknya dia dulu, dia harus numpang dulu di Vespa saya, keliling komplek baru saya boleh pulang, bye bye Brian, bye bye gitu. Tapi itu maksudnya karena benar-benar buat saya membina relasi seperti yang tempo hari dibicarakan oleh Pak Rino di seminar sebelumnya. Ya. Membina relasi itu yang
utama ya. Jadi karena relasi sudah terbina, akibatnya ya lebih mudah gitu untuk dia ibaratnya udah dapat trust-nya, udah kepegang lah gitu. Jadi itu pengalaman saya. Terima kasih. Boleh dong kita kasih jempol atau tepuk tangan nih buat Pak Matovani nih. Terima kasih banyak, terima kasih ya. Iya ya, sebenarnya kode-kode pakai musik, tapi nggak harus musik kali buat yang nggak ada alat musik bisa pakai lagu atau pakai apa ya kode lah gitu ya. Itu jadi membantu juga buat anak-anak yang punya kebutuhan khusus gitu ya. Nah, Ibu, Bapak, oh iya terima kasih Pak Mantovani ya udah sharing ya. Sekarang kita masuk dulu ke pertanyaan terakhir kayaknya ya. Bagaimana tipsnya kalau kita sudah tahu prioritas kita? Oke. Bagaimana kalau kita sudah tahu prioritas kita sendiri, sudah bikin agenda, tapi atasan atau orang lain memberikan tugas dan selalu ingin diprioritaskan, padahal seringkali saya tahu bahwa itu tidak terlalu mendesak karena sudah diinfokan dalam rapat sebelumnya. Bagaimana memberikan pemahaman kepada atasan tersebut tanpa membuat tersinggung? Wah, Bapak Ibu sekedar sharing aja ya. Saya menulis buku judulnya Menjadi Bawahan Berpengaruh. Ini teknik bagaimana mempengaruhi atasan. Saya udah nulis 4 buku ya. Buku pertama judulnya Ngapain Kerja Kalau Terpaksa. Buku kedua Menjadi Bawahan Berpengaruh. Buku ketiga, itu buku ketiga. Buku kedua Masih Mau Cuek Dengan Kuliahmu untuk mahasiswa. Buku keempat The Essential Career Compass. Pak, Bu, saya mau tanya. Ini pertanyaan terakhir ya. Saya mau tanya. Apa saja yang termasuk life skills yang perlu diajarkan kepada anak-anak dan perlu dikuasai oleh semua orang, profesi apapun? Apa saja yang termasuk life skills? Silahkan ketik di chat atau ngomong langsung. Yang termasuk life skills. Stress relief kali ya, stress relief ya. Very good. Coping with change, ya, stress management, social skills, yes. Keterampilan komunikasi, ya betul, communication skills. Time management, masuk nggak life skills? Masuk, ya, masuk life skills. Thinking skills, very good. Keterampilan emosi, ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini yang membuat time management ini tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Produktivitas kerja kita sering berhubungan dan terpengaruh dengan produktivitas atau kegiatan orang-orang di sekitar kita. Benar nggak? Bisa atasan, bisa orang tua murid, ya kan? Bisa keluarga, bisa jangan merek lah. Ojek online yang bawa paket, ya, dan lain sebagainya. Ya, memang. Pertanyaan-pertanyaan ini sering sekali ditanyakan kepada saya, Pak, kalau atasan saya begini gimana? Betul, Ibu, pentingnya time management ini dilengkapi dengan communication skills. Maksudnya, gimana kita bisa meyakinkan atasan bahwa, baik Pak, saya akan kerjakan. Oke. Tapi yang kedua, keberanian untuk bertanya atau mengkonfirmasi juga penting dalam berkomunikasi. Namanya assertive communication, ya. Kita berani menyampaikan pendapat secara baik, ya, di waktu yang tepat. Maksudnya gini, oke Pak, baik, nanti jam 2 saya serahkan ke Bapak, misalnya jam 2, kita selesai ngajar jam 12, ya, misalnya gitu. Atau, baik Pak, saya mau kerjakan ini, baru nanti saya selesaikan ini, kemungkinan sore bisa saya berikan, misalnya gitu ya. Jadi jangan bantah-bantahan dengan atasan. Maksudnya gini, kan kemarin waktu di rapat gini Pak, atasan bilang nanti, apalagi dapat tipe atasannya yang mau menang sendiri lagi ya, cakep deh udah ya. Jadi pelajari komunikasi, pelajari bagaimana cara bicara dengan atasan. Bapak Ibu kalau mau cari di Google banyak tulisannya, kita mungkin nggak bisa membahas terlalu banyak tentang komunikasi, tapi
mungkin Bapak Ibu bisa belajar di Google. Silakan lihat di chat. Ketik di Google, how to say no to boss. Jadi saya sarankan, Ibu perlu meyakinkan atasan bahwa ini akan saya kerjakan. Akannya kapan? Nggak tahu. Setelah makan siang, nanti sore, apa gitu ya. Jadi berikan rasa aman ke bos bahwa oke, this is, pokoknya ini aman lah. Saya punya teman kantor dulu sering bilang 86. Pak Matovani, 86 artinya apa Pak Matovani? Oke, siap, bro. Siap, bos. Ya, gitu ya. 86 gitu ya. Aman terkendali gitu ya. Jadi kalau teman saya udah bilang 86 Rin, oh berarti saya tenang. Biasanya, pokoknya aman, dia akan taking care of gitu ya. Pokoknya beres gitu ya. Nah, Ibu perlu beri rasa aman bahwa ini saya akan kerjakan, Bapak nggak usah pikir macam-macam, pokoknya ini udah beres gitu ya. Tinggal kapan diberikannya, berani bertanya, Bapak, saya kerjakan ini dulu, habis itu ini ya Pak. Kalaupun atasan minta ini didahulukan, kalau yang kita kerjakan lebih penting, ingat penting artinya apa? Membawa konsekuensi buruk jika tidak dikerjakan. Tidak dilakukan. Ya, berarti Bapak Ibu tinggal jelaskan konsekuensinya. Maaf Pak, kalau yang ini ditinggalkan, konsekuensinya begini. Kalau bos bilang, nggak usah, pokoknya kerjakan sekarang. Ya udah kita kerjain aja. Ntar kan konsekuensinya kan ke dia juga, begitu ya. Tapi kalau konsekuensinya terlalu buruk, penting memang untuk dikomunikasikan secara baik. Baca How to Say No to Boss di Google. Mungkin itu bisa memperkaya amunisi Bapak Ibu komunikasi dengan atasan. Kalau Bapak Ibu mau membaca tentang bagaimana supaya tidak bosan dan sejarah kata bosan atau bored, Bapak Ibu bisa ke Instagram saya. Nah, saya ini kan sebenarnya setiap harinya mengajar karyawan, jadi mohon maaf kalau WhatsApp-nya nggak selalu cepat dijawab. Bapak Ibu bisa ke Instagram saya, namanya Rivalino Tips. Di chat ya, Rivalino Tips, cari aja tentang bored atau bosan atau boring. Di situ ada 4 postingan tentang sejarah bosan, bagaimana menyikapinya, dan lain sebagainya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita sudahi ya.